Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan kelas 12 MIPA semester 6 untuk pertemuan ke-6. Pada hari ini kita akan belajar distribusi norma, yaitu mengenai variabel acak kontinu dan distribusi peluang variabel acak kontinu. Nah, sebelum kita mempelajari materi tersebut, ada materi prasyarat yang harus kita kuasai, yaitu mengenai integral tertentu dan integral tentu. Di kelas 11, kalian sudah mempelajari integral tertentu ini. Mungkin kalian masih ingat, rumusnya adalah integral AX pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 ditambah C. Kemudian, integral tentunya yaitu integral yang dituliskan dalam notasi integral A sampai B fx dx. Nah, ini disebut integral tertentu karena hasilnya berupa nilai tertentu. A disebut batas bawah dan B disebut batas atas integral. Nah, untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukan nilai dari setiap integral. A yang pertama negatif 1 sampai 2 x dx, yang B integral 0 sampai 3 3x kuadrat dx. Nah, alternatif penyelesaiannya yang pertama integral negatif 1 sampai 2 x dx itu sama dengan berdasarkan rumus 1 per 1 tambah 1. Nah, kenapa 1? Karena koefisien x-nya di sini adalah 1, kemudian per n-nya itu adalah pangkat x-nya sendiri adalah 1 ditambah 1 x pangkat 1 ditambah 1. Untuk batasnya 2 dan negatif 1. Nah, sama dengan 1 per 2 x pangkat 2, batasnya 2 sampai negatif 1. Nah, setelah itu kita ganti nilai x-nya oleh batas atas terlebih dahulu, yaitu 1 per 2 dikali 2 dipangkatkan 2, kasih kurung, dikurangi, ini karena rumusnya ya, jadi batas atas dikurangi batas bawah, jadi akan selalu dikurangi. 1 per 2 dikali negatif 1 dipangkatkan 2. Nah, sama dengan 2 dikurangi. Nah, 2 itu dari mana? 1 per 2 dikali 2 pangkat 2 itu kan 4. Jadi 1 per 2 dikali 4 itu hasilnya 2. Dikurangi 1 per 2 dikali negatif 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 1 per 2. 2 dikurangi 1 per 2 sama dengan 3 per 2. Yang B, integral 0 sampai 3 3x kuadrat dx sama dengan, nah ini karena koefisiennya 3 per, kemudian pangkatnya 2 ditambah 1, x pangkat 2 tambah 1, batasnya 3 dan 0, sama dengan x pangkat 3, kenapa? Karena 3 per 3 itu kan 1, jadi untuk koefisien 1 biasanya tidak ditulis, jadi langsung saja x pangkat 3, batasnya 3 dan 0. Nah, sama dengan x-nya kita ganti dulu oleh batas atas, itu 3 pangkat 3, dikurangi, batas bawahnya itu adalah 0 pangkat 3, hasilnya adalah 3 pangkat 3 itu 27, dikurangi 0 pangkat 3 itu adalah 0, jadi hasilnya sama dengan 27. Nah, setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan variabel acak kontinu dari suatu kejadian dan menentukan distribusi peluang variabel acak kontinu dari suatu fungsi distribusi dengan mengedepankan sikap disiplin dan bertanggung jawab selama proses pembelajaran online. Baiklah, kita bahas mengenai variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu itu menggunakan bilangan real untuk menyatakan hasil suatu percobaan. Kalau sebelumnya mengenai variabel acak diskrit itu menggunakan bilangan bulat, nah kalau untuk variabel acak kontinu itu menggunakan bilangan real. Kemudian, variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Jadi dari hasil mengukur ya. Kemudian, nilai-nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Contohnya adalah penimbangan berat badan, hasil pengukuran tinggi badan, dan hasil pencatatan waktu yang diperlukan peserta lomba lari mencapai garis akhir. Adapun contoh soalnya seperti ini. Pada suatu kelas yang beranggotakan 40 orang, dilakukan pengukuran berat badan siswa. Dari data hasil pengukuran, berat badan tersebut diperoleh, berat badan siswa terbesar adalah 90 kg, dan berat badan siswa terkecil 38 kg. Tentukan variabel acak yang menyatakan hasil pengukuran berat badan tersebut.
Nah, alternatif penyelesaiannya adalah berat badan siswa terbesar adalah 90 kg dan berat badan siswa terkecil adalah 38 kg. Jika berat badan siswa dinyatakan dalam T, maka nilainya T itu berada pada interval 38 sampai 90, atau kita tulis 38 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 90. Nah, jadi variabel acak T menyatakan berat badan siswa, maka T sama dengan T di mana 38 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 90. Jadi penulisannya seperti itu, di mana T-nya itu merupakan bilangan real. Nah, sekarang distribusi peluang variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu berupa interval pada garis bilangan real. Nah, fungsi peluang pada variabel acak kontinu X sama dengan X di mana interval A sampai B di mana X bilangan real. Dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi pertama, nilai fx-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0 untuk semua X anggota variabel acak kontinu X. Jadi harus bernilai positif ya. Kemudian luas daerah di bawah kurva Y atau sama dengan fx pada interval kedefinisinya variabel acak X adalah 1. Jadi memiliki luas daerah 1, yaitu integral dari A sampai B, dari interval A sampai B, fx dx itu hasilnya sama dengan 1. Nah, itu baru dinamakan dengan fungsi peluang gitu, jika luas daerahnya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, jika dipilih secara acak sebuah nilai data, peluang terambil nilai data pada interval C sampai D sama dengan luas daerah di bawah kurva pada interval C sampai D. Atau kita tulis peluang C sampai D sama dengan integral batas C sampai D fx dx. Nah, nilai px sama dengan x itu mendekati 0, px kurang dari atau sama dengan x sama dengan px kurang dari x, kemudian nilai px lebih dari atau sama dengan x itu sama saja dengan nilai px lebih dari x. Nah, untuk lebih memahami penggunaannya, kita coba lihat contoh soal berikut. Contoh soal. Diketahui fungsi peluang fx sebagai berikut. Fx sama dengan x tambah 1/4 untuk interval 0 sampai 2 dan 0 untuk x yang lain. Nah, yang A tunjukkan bahwa fx merupakan fungsi peluang. Yang B tentukan nilai peluang px kurang dari atau sama dengan 1, dan yang C tentukan nilai peluang p lebih dari 1. Berikut alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan fx pada interval 0 sampai 2. Jadi untuk menunjukkan bahwa fx tersebut merupakan fungsi peluang, kita cari dulu luas daerahnya apakah bernilai 1 atau tidak, yaitu dengan cara L sama dengan integral 0 sampai 2 fx dx sama dengan integral 0 sampai 2 di mana fx-nya itu adalah x ditambah 1/4 dx sama dengan, nah kan ada per 4, jadi 1/4-nya kita keluarkan, 1/4 integral 0 sampai 2 x tambah 1 dx. Nah, setelah itu kita lakukan proses integral ya. L sama dengan 1/4. Nah, integral dari x dx sendiri adalah 1/2 x kuadrat ditambah integral dari 1 dx itu adalah x, batasnya adalah 2 dan 0. Sama dengan 1/4 dikali, nah yang x-nya sekarang kita ganti oleh 2 ya, batas atas terlebih dahulu. Jadi 1/2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 2 dikurangi 1/2 dikali 0 dipangkatkan 2 ditambah 0. Nah, jadi hasilnya L sama dengan 1/4 dikali, nah 1/2 dikali 2 kuadrat itu hasilnya 2, jadi 2 ditambah 2 dikurangi 1/2 dikali 0 itu hasilnya 0 ditambah 0, jadi sama dengan 1/4 dikali 4, hasilnya sama dengan 1. Nah, diperoleh fungsi fx pada interval 0 sampai 2 selalu bernilai positif dan luas daerah di bawahnya sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa fx ini merupakan fungsi peluang.
Nah, sekarang yang B, tentukan nilai peluang P X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, ini sama saja dengan peluang 0 sampai 1 ya. Karena kan di soalnya 0 sampai 2. Karena yang dimintanya X-nya kurang dari atau sama dengan 1, maka peluangnya itu ada pada interval 0 sampai 1. Jadi bisa kita tulis P X kurang dari atau sama dengan 1 sama dengan integral 0 sampai 1 fx dx. Nah, sama dengan integral 0 sampai 1 X ditambah 1/4 dx. Atau sama dengan kita keluarkan dulu 1/4 nya, integral 0 sampai 1 x1 tambah dx. Nah, hasil pengintegralannya adalah 1/4 dikali 1/2 x kuadrat ditambah x, batasnya dari 1 sampai 0. Kemudian 1/4, nah kita ganti ya nilai x-nya, dikali 1/2 dikali 1 kuadrat ditambah 1 dikurangi 1/2 dikali 0 kuadrat ditambah 0. Hasilnya 1/4 dikali 1/2 ditambah 1, hasilnya adalah 3/2 dikurangi 0. Nah, sama dengan 3/8. 3/8 itu dari 1 kali 3, 3, dan 4 kali 2 hasilnya 8. Jadi hasilnya adalah 3/8. Selanjutnya yang C, P X lebih dari 1. Nah, berarti kalau P-nya lebih dari 1, maka peluangnya 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, sehingga P X lebih dari 1 sama dengan integral 1 sampai 2 fx dx atau sama dengan 1 sampai 2 integral 1 sampai 2 X tambah 1/4 dx. Nah, sama dengan 1/4 nya kita keluarkan seperti tadi, 1 sampai 2 X tambah 1 dx. Nah, kemudian sama dengan 1/4. Nah, hasil pengintegralannya adalah 1/2 x kuadrat tambah x, batasnya dari 2 sampai 1. Maksudnya dari 1 sampai 2. Nah, 1/4 dikali 1/2 dikali 2 dikuadratkan ditambah 2 dikurangi 1/2 dikali 1 kuadrat ditambah 1, dan hasilnya adalah 1/4 dikali 2 tambah 2 dikurangi 3/2. Nah, hasilnya adalah 1/4 dikali 4 dikurangi 3/2, hasilnya sama dengan 1/4 dikali 5/2, atau hasilnya adalah 5/8, karena 1 kali 5, 5, 4 kali 2 adalah 8. Nah, cara lainnya, P X lebih dari 1 itu sama dengan P 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 2. Nah, ini bisa diperoleh dari peluang dari 0 sampai 2 dikurangi peluang 0 sampai 1. Jadi peluang 0 sampai 2 itu tadi hasilnya adalah 1 dikurangi peluang 0 sampai 1 itu tadi adalah 3/8. Jadi hasilnya sama dengan 5/8. Jadi ada dua alternatif penyelesaian. Jadi kalian boleh memilih mana yang memudahkan kalian. Baiklah, sekian pembahasan Ibu mengenai variabel acak kontinu dan distribusi peluang variabel acak kontinu. Semoga dapat memberi manfaat untuk kalian semua. Dan jika ada hal yang tidak kalian pahami, silakan boleh ditanyakan melalui WA secara japri boleh, atau melalui grup juga boleh. Setelah itu, kerjakan kuis yang terdapat di Google Classroom. Sekian dari Ibu, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.